Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menjelaskan tentang pengertian hukum ijarah. Hukum ijarah dalam Islam merujuk pada akad atau perjanjian yang memperbolehkan seseorang atau pihak penyewa memanfaatkan jasa atau manfaat barang milik orang lain atau pihak pemberi sewa dengan imbalan tertentu, biasanya berupa uang atau nilai yang disepakati bersama. Dasar hukum ijarah ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum ijarah antara lain. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah. Ayat ini menjelaskan tentang akad jual beli, namun juga mencakup akad ijarah dengan menyebut tentang menukar atau tabadul yang dapat diartikan sebagai pertukaran manfaat dengan imbalan. Yang kedua yaitu surat An-Nisa. Ayat ini menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasulnya dan pemimpin yang adil atau disebut ulil amri. Dalam konteks ijarah, ayat ini dapat diartikan bahwa akad ini harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua yaitu hadis. Beberapa hadis yang menjadi dasar hukum ijarah antara lain yaitu hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW yang menyewakan tanah miliknya kepada seseorang dengan imbalan tertentu. Yang kedua yaitu hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW yang menyewakan hewan ternaknya kepada seseorang dengan imbalan tertentu. Yang ketiga yaitu ijma' ulama. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid atau ulama yang berwenang mengeluarkan hukum pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW tentang suatu hukum syara. Para ulama mencapai kesepakatan bahwa akad ijarah adalah sah dan diperbolehkan dalam Islam. Mereka juga telah menetapkan syarat-syarat dan rukun seperti unsur pokok akad ijarah yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah dan mengikat. Syarat dan rukun ijarah. Rukunnya itu ada 4. Yang pertama, pihak yang berakad. 2, objek akad. 3, ujrah atau upah. Yang keempat, sikhad atau hijab kabul. Syaratnya itu ada 3. Yang pertama, manfaat barang atau jasa yang disewakan harus jelas. Yang kedua, waktu atau penggunaan upah harus diketahui. 3, tidak boleh ada unsur garar atau ketidakpastian dan riba. Selanjutnya, pengertian ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad sewa-menyewa yang disertai dengan opsi atau janji kepemilikan di akhir masa sewa. Dalam prakteknya, pihak penyewa dapat memiliki barang yang disewakan setelah masa sewa selesai melalui pembayaran penuh sesuai kesepakatan atau pelaksanaan opsi pemindahan kepemilikan. Selanjutnya ada aplikasi ijarah muntahiyah bitamlik dalam perbankan. Yang pertama, pembiayaan kendaraan. Nasabah dapat menyewa kendaraan dari bank syariah dengan cicilan yang terjangkau. Setelah cicilan selesai, kepemilikan kendaraan diserahkan kepada nasabah. Yang kedua, ada pembiayaan properti. Ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT digunakan untuk menyewakan rumah atau apartemen kepada nasabah dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa. Yang ketiga, pembiayaan alat berat atau mesin. Perusahaan dapat menyewa alat produksi dari bank dengan opsi untuk memilikinya setelah masa sewa selesai. Yang terakhir, ada pembiayaan pendidikan. Dalam beberapa kasus, ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT juga diterapkan untuk fasilitas pembiayaan pendidikan dengan pembelian alat penunjang seperti laptop atau peralatan belajar.
Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.